Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih jemaat Hamba Love Fluid, senang dapat menjumpai Anda kembali di hari Minggu yang sangat luar biasa ini. Di ibadah kita yang daring atau online, kami percaya ada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita selama seminggu ini. Berkat pertolongan anugerah Tuhan dan proteksi Tuhan atas hidup Anda semua dan kami semua yang ada di atas sini. Mari sama-sama kita bersatu hati pada kesempatan pagi hari ini. Kita mau memuji Dia, kita mau beri yang terbaik buat Dia. Kita mau katakan, Tuhan, kami perlu Engkau. Lebih dari apapun juga, kami perlu Engkau, Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Engkau, Tuhan. Mari lawan setiap kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Mari katakan sekali lagi, kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami perlu Engkau, Tuhan, dalam hidup ini. Kami tahu Engkau Tuhan yang menjaga setiap hidup kami. Engkau Tuhan kami yang gagah dan perkasa.
Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada dalam sekeliling kehidupan kami. Engkau memagari setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang dahsyat? Mari sama-sama berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan ada di sekitar kita. Di utara, di barat, di selatan, di timur, dimanapun Tuhan ada. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kami memuji-Mu Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Engkau dahsyat, Engkau selalu dahsyat. Mari jemaat Tuhan yang di rumah semuanya bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggi Allahku dahsyat. Tinggikan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggi Allahku. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Kami nggak takut akan apapun juga Tuhan.
Saat-saat seperti ini, kami arahkan pikiran dan pandangan kami kepada Engkau. Kami tidak menjadi khawatir dan kami juga gak frustasi Tuhan. Karena kami akan berseru kepada Tuhan penyelamat kami. We will shout to our Lord Jesus. You are my Jesus. You are my Savior. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, in you. My Jesus, my Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King.
bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have been. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have been. Nothing compares to you. That could not hold you, failed or before you. You silent the voice of sin and grave. Heavens are roaring, praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Come on, that could not hold you, failed or before you. You silent the voice of sin and grave. Come on, say, heavens are roaring, praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Tidak ada nama lain yang melebihi nama Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun Tuhan yang sanggup menghadapi kuasa-Mu Tuhan. Itu yang kami percayai. Dan kuasa itulah yang ada dalam hidup kami saat-saat ini. Kuasa yang tak terbatas, kuasa dari surga yang melingkupi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu dan hanya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau saja yang kami percaya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari kita bersyukur kepadanya. Naikkan ucapan syukurmu. Haleluya. Terima kasih. Oh terima kasih Yesus. Oh kalau bukan Engkau kami gak akan ada sampai saat ini.
tersulit pun Tuhan kami akan bisa memuji. Dalam keadaan kami ada dalam lembah paling dalam pun Tuhan kami tahu gadamu dan tongkat-Mu yang itu yang akan menghibur kami. Engkau menyertai kami Tuhan sampai kesudahan zaman. Biar kami bisa bersaksi Tuhan kepada dunia ini tentang kehebatan dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya ingin sampaikan salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari mimbar ini saya terus berdoa biar Tuhan senantiasa melindungi dan menaungi Bapak Ibu Saudara semua dimanapun engkau berada. Mungkin kau di rumah, biar Tuhan melindungi dan menaungi engkau. Bapak Ibu Saudara, sementara waktu kita ada di rumah ini, saya ajak kita untuk lebih banyak berdoa, lebih banyak merenungkan firman, ya. Dan mari kita sama-sama terus mengerti, belajar apa sih yang Tuhan sedang rancangkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, dengar berita boleh Bapak Ibu Saudara, itu bagus ya. Dan saya mau ajak kita sama-sama begini, lakukan seperti yang Daniel kerjakan. Ketika dia mengerti tentang sesuatu, apa yang dia kerjakan, dia pakai berita itu untuk dia berdoa. Jadi pakai berita itu untuk Bapak Ibu Saudara berdoa ya. Untuk Bapak Ibu Saudara jadi waspada, dengar baik-baik ya. Mari ketika engkau dengar berita jangan panik, waspada, jangan khawatir, waspada. Firman Tuhan jelas mengajar kepada kita, Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita berjaga-jaga, untuk kita waspada ya. Jadi waspada, berjaga-jaga itu harus. Tapi khawatir, takut, jangan. Karena jelas Alkitab bilang begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Dan bahkan di dalam Alkitab yang lain, di dalam kitab Amsal ditulis begini, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mau sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Yang pertama ya, selama kita tidak bisa beribadah bersama-sama di home ini Bapak Ibu Saudara ya, kami tetap berusaha untuk terus memelihara, menjaga seluruh fasilitas yang Tuhan sudah percayakan buat kita, gedung home ini. Apa yang kita kerjakan ya Bapak Ibu Saudara, kita terus jaga kebersihan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita melakukan banyak hal ya, termasuk juga melakukan desinfektan ya, desinfeksi terhadap ruangan-ruangan ya. Dan ini yang kita kerjakan. Ya. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, Jumat kemarin ya, kita sudah mulai bersama-sama bergerak. Kita buat tenda berbagi ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita membuat paket-paket makanan ya, berupa nasi kotak yang kita siapkan. Kita beli dari jemaat yang kebetulan juga terdampak bisnisnya gara-gara wabah ini Bapak Ibu Saudara. Beliau biasanya jual di sekolah-sekolah, tapi karena sekolah libur Bapak Ibu Saudara, bisnis mereka juga terdampak. Jadi kami beli dari jemaat dan kemudian kita bagi-bagikan kepada driver-driver ojol Bapak Ibu Saudara, ojek-ojek online ya, kita bagikan secara cuma-cuma ya. Untuk apa? Untuk meringankan beban hidup mereka. Dan yang
berikut Bapak Ibu Saudara, kita juga sudah sama-sama bergerak untuk kita bisa berbagi untuk kota kita Jakarta, ya. Kita kumpulkan dana untuk menolong para dokter, para perawat yang hari-hari ini ada di garis depan untuk menolong teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mereka ternyata positif terkena virus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu hal yang kita kerjakan, ya. Nah, melalui mimbar ini Bapak Ibu Saudara, ya, kami Pak Sofyan, Pak Hengki, Bang Eli dan saya ingin menyampaikan terima kasih yang luar biasa buat Bapak Ibu Saudara, ya. Kami bangga dengan apa yang kalian sudah kerjakan, lakukan bersama-sama, ya. Inilah gereja sebetulnya. Gereja yang kata Tuhan, mari usahakan damai sejahtera, kedamaian di mana kota di mana engkau berada. Dan ini fungsi gereja Bapak Ibu Saudara. Terima kasih sekali lagi buat apa yang kalian kerjakan. Tentu saya nggak bisa sebut satu persatu nama Bapak Ibu Saudara atau komsel Bapak Ibu Saudara karena terlalu banyak. Tapi yang jelas saya mau katakan apa yang kita sudah kerjakan bersama-sama itu memberkati kota dan bangsa. Sekali lagi terima kasih. Mari sama-sama saya ajak kita sama-sama sebentar untuk kita belajar merenungkan firman Tuhan. Saya ajak kita sama-sama buka di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27. Nah, saya cuma mau bacakan 2 ayat buat kita Bapak Ibu Saudara, yaitu di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Firman Tuhan bilang begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi mari sama-sama katakan dengan saya, iman itu perlu diuji. Saudara, beberapa hari yang lalu, karena banyak waktu di rumah, saya menemani salah satu anak kami untuk tidur, ya. Jadi ada banyak yang kami diskusikan bersama-sama, ya, sementara dia sedang terbaring, ya, saya ada di sebelahnya dan kita berdiskusi. Dan salah satu ada pertanyaan yang menarik yang keluar dari anak saya. Dia bilang begini, Dad, menurut you setuju nggak sih ada ujian atau lebih baik nggak ada ujian? Saudara, kita tahu hari-hari ini waktu-waktunya sebetulnya anak-anak kita di sekolah di Indonesia ini sedang menghadapi ujian untuk kenaikan kelas atau kelulusan Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan karena Covid ini Bapak Ibu Saudara semua ditunda, dipending. Nah, terjadi banyak perdebatan, banyak opini, ya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, khusus di sekolah anak saya ini, sebagian dari ibu-ibu mulai bikin petisi, tolak ujian, tolak yang namanya ujian bersama-sama, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika dia tanya seperti itu, pertanyaan itu seperti ada sebuah suara yang datang dari Roh Tuhan, dari Roh Kudus kepada saya. Ya, lantas tiba-tiba saya connect dengan ayat ini. Saya connect dan Tuhan bilang, iman itu perlu diuji. Lalu bagaimana iman itu diuji Bapak Ibu Saudara? Jawabannya kalau Bapak Ibu Saudara baca secara lengkap di ayat 2 dikatakan lewat berbagai-bagai pencobaan. Saya ajak kita sama-sama baca. Dalam 1 Korintus 10:13, firman Tuhan bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah Bapak Ibu Saudara,
Menarik. Yang dipikirkan, kita pikirkan, ternyata sekalipun ada cobaan, ayat ini begitu tegas mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang saya alami, engkau alami, itu pencobaan yang biasa. Tuhan kasih ada standar ukurannya, enggak lebih dari kekuatan kita masing-masing. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, dibilang Allah itu setia. Kalaupun dia izinkan pencobaan itu datang untuk kita, kita berhadapan dengan pencobaan itu. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Dia enggak cuman bilang ya udah, lu alamin sendiri, enggak. Saya membaca, kita merenungkan ayat ini. Tuhan bilang begini. Dia bilang begini, pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kamu jalan keluar. Coba bayangin Bapak Ibu Saudara, seperti ketika kita sedang ada menghadapi tes ketika kita bersekolah. Yang kuliah, ada guru pendamping kita, ada dosen pendamping kita, ada mentor kita. Yang akan menuntun kita, kasih tahu kita bagaimana sebetulnya jalan keluarnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, ini yang saya katakan, Tuhan mengajarkan kepada kita bukan teori beriman, tapi Tuhan sedang mengajar kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, bagaimana seni beriman. Tuhan sedang mengajar kepada kita seni beriman. Ya. Catat baik-baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih engkau Alkitab. Tuhan beri Alkitab. Kita baca, kita hafalkan. Bukan untuk sekedar jadi pengetahuan sejarah. Oh dulu pernah terjadi seperti ini. Oh dulu pernah terjadi seperti itu. Dan kemudian bukan juga untuk kita sekedar seperti mengerti sebuah cerita dan membuat kita kagum. Tidak, Tuhan memberi kepada kita Alkitab. Firman-Nya buat kita. Untuk kita sama-sama alami. Nah, ketika kita belajar tentang seni itu tidak bisa serta-merta saudara langsung fasih. Saudara langsung jadi betul-betul jadi orang yang pakar terhadap seni itu. Tidak, ada tahapan-tahapan. Saudara, waktu Tuhan mengajar Abraham bagaimana seni beriman, sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, Tuhan bilang begini, panggil Abraham dengan sebuah janji. Janji untuk membuat dia bangsa yang besar. Abraham berpikir bangsa yang besar, mungkin tidak tegas, dia nggak jelas gitu, ya. Dan kemudian Tuhan ajak bilang begini, tidak cuman bangsa yang besar, nama yang masyhur. Wah, buat Abraham boleh juga nih, nama yang masyhur. Jadi ketika itu dia menyambut semua yang Tuhan tawarkan buat dia dan dia berjalan. Tidak serta-merta Tuhan kasih dia anak. Terus tidak serta-merta kemudian setelah dia punya anak Tuhan bilang ayo korbankan langsung. Enggak Bapak Ibu Saudara, ada tahapan. Dan itu Tuhan ajak Abraham berjalan. Kalau engkau baca kisah Abraham, ya, kisah Abraham itu mulai dari Kejadian 11. Ketika jelas dikatakan Terah punya anak namanya Abram, ya, dan ada 2 saudaranya yang lain. Dan dikatakan Abram mengawini seorang perempuan yang bernama Sarai, dan Sarai itu mandul, nggak punya anak dibilang. Jadi Abraham ketika dengar janji terhadap bangsa, jadi bangsa yang besar, dia mungkin sedang berpikir. Tapi ketika Tuhan menawarkan nama yang masyhur, dia bilang oh boleh juga nih. Jadi apa yang dia kerjakan, dia sambut itu Bapak Ibu Saudara, dan tidak serta-merta Abraham lantas mengalami semua itu. Dengar baik-baik, ada pencobaan-pencobaan yang dia harus hadapi dalam sepanjang perjalanannya.
Dari Bapak Ibu Saudara baca Kejadian 11 sampai pada akhirnya Kejadian 25 sampai Abraham mati. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan ajar Abraham seni beriman. Dan ini yang Tuhan mau ajar kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi iman bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar engkau tahu, bukan engkau mengerti definisinya, tapi Tuhan mau ajak kita alami semua. Praktekkan itu. Sehingga engkau fasih. Dan Abraham sampai dia dapat gelar sebagai bapak orang beriman. Karena dia udah belajar full seni bagaimana dia beriman. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara dalam hidup Abraham? Ketika dia keluar, dia mengalami banyak perkara-perkara yang berat dalam hidupnya. Dia harus menghadapi kelaparan sehingga dia harus pergi ke Mesir. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan. Dan dikatakan tidak pernah lebih dari kekuatan Abraham. Tidak pernah. Sehingga dia bisa survive. Di Mesir dia survive dan kemudian dia mulai jadi orang yang kaya di sana. Jadi orang kaya di tanah asing. Dan satu kali kemudian Tuhan trigger lagi nih. Harus naik lagi tahapan imannya nih. Caranya apa? Tuhan ajak Abraham untuk lihat. Bram lihat itu bintang di langit. Lihat pasir di laut. Nanti seperti itu dikatakan Tuhan ingatkan lagi janji akan keturunan kepada Abraham. Satu janji yang buat dia rasanya mustahil karena orang bilang bini gua mandul mana mungkin sih. Dan waktu itu Abraham udah lanjut usianya. Tapi janji itu terus loh. Terus Tuhan ingatkan. Sampai satu ketika Abraham dibilang terhadap janji itu Abraham percaya. Dan Tuhan memperhitungkan percaya Abraham itu sebagai sebuah kebenaran. Sampai satu kali Bapak Ibu Saudara, benar Ishak lahir. Apakah cukup sampai di situ seni beriman? Tidak. Tuhan bawa sekali lagi. Saya mau Bapak Ibu Saudara kita baca satu ayat yang menarik, satu kata yang menarik. Ya. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Saudara, saya cuma baca dua kata ini. Ya. Setelah semuanya itu. Lama saya berpikir apa sih Tuhan? Arti setelah semuanya itu. Oh ternyata Tuhan mau kasih tahu kepada Abraham setelah semuanya itu. Ya, setelah pengalaman-pengalaman iman, tahapan-tahapan iman yang dia lalui. Tuhan bilang begini, dia akan bawa Abraham lebih lagi. Tahu siapa Tuhan, kenal siapa Tuhan. Dan Abraham ketika itu dia udah tahu. Dia bilang begini, Tuhan sudah pimpin saya lewati kelaparan. Tuhan sudah lakukan yang ajaib, yang orang bilang mustahil. Saya punya Ishak. Dan setelah dia punya Ishak, pagi-pagi dibilang begini, satu malam dibilang begini, Tuhan kasih tahu kepada Abraham, ambil anakmu, persembahkan dia. Saudara, saya nggak melihat Abraham begitu struggling, bergumul untuk lakukan itu. Enggak, Alkitab mencatat pagi-pagi benar dia bangun, dia siapin kayu bakar. Mungkin kalau kita bayangin, hari ini ketika kita menghadapi pencobaan yang berat, boro-boro suruh siapin kayu bakar, pegang kampak aja goyang. Tapi Abraham dengan betul-betul percaya, dia siapkan itu. Dia kemudian bilang sebegini sama bujangnya, ayo kamu berdua ikut saya, kita mau pergi sembahyang.
3 hari perjalanan itu Bapak Ibu Saudara. Sampai kemudian ketika sudah dekat tempatnya, Abraham bilang begini sama bujangnya, kalian tinggal di sini, kami, dia dan Ishak akan pergi sembayang. Dan yang ajaib, menarik, dia bilang begini, nanti setelah itu kami akan kembali. Jadi tunggu di sini, kami akan kembali. Kalau kita lihat sama-sama sebenarnya sepertinya Abraham berbohong. Karena jelas Tuhan bilang persembahkan anakmu. Harusnya dia bilang nanti gua akan pulang. Tapi dia bilang nanti kami akan kembali. Kenapa? Karena dia udah belajar seni beriman. Dia percaya kepada Tuhan. Dan betul ketika dalam perjalanannya anaknya bilang begini, Dedi, kayu udah ada, api udah ada, mana dombanya? Tahu apa yang dijawab oleh Abraham? Dia bilang begini, nanti Tuhan yang siapkan. Maukah engkau hari ini sama-sama berkata dalam hatimu, dalam hidupmu, di tengah-tengah keluargamu, bicara, Tuhan akan siapkan, Tuhan akan lakukan, Tuhan akan bikin, Tuhan akan lakukan semuanya untuk kita. Seni beriman. Dan betul Bapak Ibu Saudara, sampai di puncak itu, dengan tenang Abraham mengikat anaknya. Dengan tenang dia letakkan di atas mezbah, dan ketika dia mulai, dia lakukan itu dengan penuh kesungguhan. Tidak seperti kita kayak ngancam Tuhan, ayo Tuhan, lu gak tolong nih. No, dia lakukan dengan percaya, dengan iman. Sebab begini Bapak Ibu Saudara, benar yang seperti dia katakan. Kalau Tuhan sanggup kasih Ishak kepadaku di saat usiaku 100 tahun. Kalau Tuhan sanggup memberikan Ishak kepada Sarah ketika dia sudah mati haid, ketika usianya udah 90 tahun. Kalau sampai Tuhan ambil anakku, dia akan gantikan dengan yang baru. Saya sampai hari ini coba berpikir Bapak Ibu Saudara, kayaknya mustahil ya, tiba-tiba kok ada domba atau kambing yang tiba-tiba nyangkut di semak-semak ketika itu. Mari sama-sama kita lakukan sebuah percobaan. Kalau saudara banyak di rumah sekarang lagi iseng, mungkin ada tetangga-tetanggamu yang sedang piara kambing begitu. Bilang, Pak, saya pinjam sebentar. Ikat lehernya, ikat di pintu Bapak Ibu saudara, ikat di pohon. Saudara, apakah kambing itu akan diam-diam? Dia pasti berteriak melolong-lolong. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin. Tapi catat baik-baik. Iman, percaya Abraham. Itu yang membuat Tuhan menyediakan. Itulah sebabnya dia bilang begini, nanti Tuhan yang sediakan. Hari ini Tuhan siapkan pertolongan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Engkau pengusaha, dengar baik-baik. Mungkin usahamu terdampak, pabrikmu sementara harus tutup, dengar baik-baik. Cari Tuhan. Duduk di dalam naungan, di bawah kepak sayapnya. Tuhan akan kasih tahu rahasia-rahasia yang tersembunyi untuk dirimu. Engkau yang mungkin penuh dengan kekhawatiran, dengar baik-baik.
Dengar baik-baik suara ini. Tuhan melindungi, menaungi engkau. Nah Bapak Ibu Saudara, mari selama kita ada di rumah hari-hari ini, banyak berdoa, merenungkan firman, ya. Baca Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan 27 secara lengkap. Baca Kejadian dari ayat 11, dari pasal 11 sampai dengan pasal yang ke-25. Baca itu, renungkan bagaimana Tuhan mengajar kepada kita, kepada Abraham, bagaimana seni beriman. Ini yang Tuhan mau. Jadi iman bukan pengetahuan. Iman harus kita praktekkan bersama-sama. Praktek iman itu, saudara, begitu nyata. Ketika engkau percaya, kerjakan. Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, supaya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal budi dan pikiran manusia itu menyertai kita semua. Dalam nama Yesus, mari saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami datang kepadamu, datang dengan kerendahan hati kami. Kami berdoa, kami percaya Engkau Tuhan melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan, dari apa yang kami doakan. Sebagai gereja hari ini kami juga berdoa supaya damai-Mu turun untuk kota dan bangsa kami. Supaya ada pertobatan atas negeri ini Tuhan. Supaya nama-Mu dimasyurkan. Kami memberkati para dokter-dokter yang hari ini ada di garda depan bersama-sama dengan perawat. Kami berdoa, Tuhan berikan stamina yang baik, tubuh yang kuat, dan kami berdoa Bapa, biar betul-betul Tuhan campur tangan. Untuk para pasien yang sedang dirawat, kami berdoa, biar Roh-Mu datang, kesembuhan Tuhan terjadi, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Dan kepada jemaat-Mu, kami berdoa, buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu. Buat para pengusaha Tuhan kami berdoa, Tuhan Engkau berkati. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan. Ini adalah minggu ketiga kita ibadah streaming online. Saya percaya kita semua sangat dikuatkan. Dan kami penatua menghimbau bagi para PKS atau pengawas area, pastikan anggota komsel saudara juga mempunyai sarana untuk bisa ikut ibadah online ini. Kalau ada yang mereka masih belum mengerti, coba bantu mereka bagaimana caranya supaya mereka juga bisa menikmati ibadah bersama-sama. Karena mungkin masih ada beberapa di antara jemaat yang masih mungkin gaptek, ya mereka tidak mengerti teknologi ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara ambil bagian, pastikan mereka tahu dan mereka juga bisa beribadah bersama-sama dengan kita. Haleluya. Ya, firman Tuhan tadi sungguh menguatkan kita bahwa iman itu memang harus diuji. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, kalau aku datang kali yang kedua, apakah aku temukan iman di bumi ini? Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara baca tadi seperti disampaikan oleh Penatua Indra, baca Yakobus 1 ada dikatakan, kita harus punya iman, tidak boleh mendua hati. Artinya apa? Kita nggak boleh punya khawatir. Tatkala khawatir itu ada, iman itu hilang. Kalau kita tidak punya iman,
kita tidak akan lulus ujian. Masa-masa ini saya tahu bukan masa yang mudah, tapi kita percaya Tuhan Yesus lebih besar dari segala apapun. Beberapa hari yang lalu kami ada komsel, saya senang sekali anggota komsel bilang gini, saya bersyukur puji Tuhan, ternyata COVID ini saya bisa menerima hal yang baik dari Tuhan. Kenapa? Saya jadi bisa jemur, saya kena matahari. Dulu pagi saya udah ngantor, pulang sore nggak ada matahari. Tapi dengan hal ini saya bisa nemu matahari, ternyata bisnis saya juga dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar melihat hal-hal positif. Dari apapun yang kita lihat ini, kita melihat hal-hal yang positif, percayalah, segala keadaan, apapun, angin, badai, masalah apapun boleh datang. Tapi kalau kita punya iman, pengharapan kepada Tuhan, pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Bapak Ibu Saudara selalu akan menikmati hal-hal baik dari Tuhan. Orang yang negatif selalu akan memikirkan hal negatif, yang terjadilah hal negatif dalam hidupnya. Tapi orang yang positif akan selalu berpikir hal-hal yang baik, akan melihat, menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. 3 minggu ini, iblis berpikir bahwa dia sedang berpesta pora. Dia berpikir orang Kristen sudah kalah karena orang Kristen tidak bisa ke gereja. Tetapi dia lupa, ternyata sekarang orang-orang Kristen punya ibadah lebih banyak lagi. Kalau dulu cuma datang ke Home Fluid, sekarang di setiap rumah orang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Iblis dikalahkan. Amin. Minggu depan kita menikmati Paskah. Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Pada saat Tuhan Yesus mati, dikuburkan, iblis bersuka cita. Dia kira Tuhan Yesus sudah kalah. Dia lupa Tuhan Yesus bangkit hari yang ketiga. Sama dengan saat-saat ini, iblis berkira dia sedang menang dengan orang tidak bisa bergereja. Tetapi saya melihat Bapak Ibu Saudara, saya kira kalau Bapak Ibu juga punya WhatsApp, sudah melihat bagaimana di negara-negara Amerika, Italia, India, semua bersuka cita memuji Tuhan di rumah-rumah, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang baik. Terima hal-hal yang baik, punya iman kepada Tuhan, dan biar kita lulus dalam ujian kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan berdoa berkat buat Bapak Ibu. Saudara yang ada di rumah, mari kita angkat kedua tanganmu. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat besar dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita semua. Bukan saja saat ini, tapi sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan terima berkat ini. Sama-sama katakan, amin, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya percaya Anda semua diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Dimanapun Anda berada, harapan kami semua, Anda semua juga terjaga dengan baik. Anda semua mengalami pengalaman yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Dan tentu saja berkat Tuhan yang indah juga ada dalam kehidupan kita semua. Bagi Bapak Ibu, khususnya Anda yang belum mensubscribe atau memfollow akun YouTube maupun Instagram kita, seperti yang disampaikan oleh penentu Hengki tadi, Bapak Ibu bisa mensubscribe atau bertanya kepada pemimpin komsel Anda bagaimana cara untuk mensubscribe. Follow sekali lagi akun Instagram kita di Home Church. Dapatkan semua update informasi di Instagram tersebut. Dan juga semua video-video terbaru dari para penetua dan pemimpin di Abaloh Fluid, yaitu di kanal Home Church di YouTube. Nantikan juga ibadah online di minggu mendatang tentunya di akun YouTube ini. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang ingin ikut terlibat di baksos kita, segera hubungi sekretariat kita di gereja. Anda bisa bertanya bagaimana Anda bisa ikut berkontribusi. Dan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, kembali kami sampaikan bahwa di bawah ini sudah terdapat nomor rekening gereja kita. Bapak Ibu bisa langsung mentransfer baik itu persembahan maupun perpuluhan. Kita akan berjumpa kembali di minggu mendatang di ibadah online kita. Tuhan Yesus memberkati.